Industri farmasi telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Lebih dari sekedar produksi obat, farmasi memainkan peran penting dalam pemantauan keamanan obat, peningkatan penggunaan rasional obat, konseling pasien, dan pengembangan kebijakan kesehatan. Di era modern ini, perkembangan farmasi tidak hanya terjadi di bidang penelitian dan produksi obat, tetapi juga dalam hal pengaturan dan kebijakan farmasi, farmasi klinis, farmasi komunitas, farmasi industri, dan bidang-bidang lainnya. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat-obatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersedia untuk masyarakat. Halo? Iya Mbak, gimana? Udah ada di labnya ya? Oke, tungguin ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Wah, senang banget ya ketemu lagi nih sama Ayu Nitria di Jendela Informasi Wanita Jelita. Sahabat cantik, gimana? Udah penasaran kan ya? Setiap episodenya kita bakal kasih tayangan yang inspiratif dan pasti juga menambah pengetahuan. Nah, hari ini kita bakal bahas dunia farmasi. Penasaran kan seperti apa sih ceritanya, pengalaman, terus suka dukanya? Tadi udah janjian nih Ayu nih ya, udah siap buat ngobrol-ngobrol. Ikutin ya, sahabat cantik, yuk. Nah sahabat cantik, kalau dari petunjuk yang dikasih nih, ini makin dekat sama laboratoriumnya ya. Penasaran ya? Langsung aja kita cari tahu seperti apa keseruan dunia farmasi. Yuk. Sahabat cantik ini kita udah siap ngobrol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Apa kabar? Baik. Sehat? Tadi kita udah telepon-teleponan ya. Ngobrol boleh ya? Boleh, silakan. Mereka ditinggal nggak apa-apa? Nggak apa-apa, mereka lagi praktek. Jadi Iya, kita silakan. maju ke depan biar sahabat cantik tahu informasi dunia farmasi nih. Itu lagi ngapain sih? Mbak Hada, kamu lagi ngapain? Ini lagi praktikum sediaan farmasi sih. Mahasiswa Mereka lagi semester berapa jatuhnya? ini semester 2. Semester 2 semester ini udah mau semester 3. Apa yang dikerjain sama teman-teman di sini yang juga punya bimbingan dari kamu, Beb? Oh, kalau aku ini mereka sebenarnya sih lagi nimbang ya, ini untuk penimbangan, yaitu penggerusan, ya istilahnya ini step awal untuk pembuatan obat lah, sediaan obat. Nah, penasaran ya sebenarnya kalau kita biasa konsumsi obat, terus ternyata gimana sih proses terbentuknya? Nih kita ngobrol banyak ya sama Mbak Hada. Tapi kok bisa jatuh cinta, terjun ke dunia farmasi as a profesi dong? Gimana cerita awalnya? Ceritanya panjang sih ya sebenarnya. Oke, kita dengerin kalau panjang. Oke, sebenarnya sih kalau minat ya, dari minat sebenarnya sih aku minat-minat aja ya di farmasi. Cuman lebih terdorong itu lebih ke orang tua gitu. Kayak karena ibu dan ayah juga farmasis, mereka kebetulan kan. Jadi kayak ya udah nanti kedepannya kalau kita mau ada bisnis dalam bidang farmasi mungkin lebih mudah kalau ada aku yang ngelanjutin gitu kan. Berarti dari keluarga sebenarnya dari kecil lah ya ngelihat. Iya sih, dari besar sebelumnya lahir dan besar di dunia farmasi. Iya benar. Tapi pernah inget nggak waktu kecil kan berarti kalau ngelihat orang tua ada di dunia farmasi, kamu ikutan kayak teman-teman juga nih lagi ngeracik gitu. Punya pengalaman nggak? Oh, terutama waktu ayah dulu S3 ya. Kan aku kan dulu waktu S3 kan kebetulan aku sebelumnya tinggal di Malaysia nih. Nah jadi ayah Cakep tuh kuliah. ya. Boleh. Banyak pun boleh. Boleh lah ya. Nah jadi aku dulu waktu bapak S3 sering ikut bapak ke lab gitu kan, penelitian. Jadi udah ngeliat lah, bahkan lebih advance lagi dari ini ya. Kalau S3 kan ini baru S1 ya gitu. Jadi mulai kayak wah menarik juga sih sebenarnya dunia farmasi dengan perkembangan dan job scope yang mungkin lebih banyak ya sekarang gitu, terutama ya mungkin lebih fleksibel aja gitu buat aku sebagai perempuan juga. Berarti dari awal kena penasaran ya, mungkin buat sahabat cantik juga yang belum tahu, belum menentukan nih nantinya kuliahnya mau ambil jurusan apa. Tapi kan kalau kayak Mbak Hada udah lihat orang tuanya di lapangan dan akhirnya menggeluti secara pendidikan, dapat ilmunya banget gitu. Nah,
Kalau farmasi sendiri nih, jatuhnya farmasis ya? Iya, farmasis. Farmasi sendiri, tadi kita ngomongin perempuan. Kebanyakan laki-laki apa perempuan yang terjun di dunia farmasi? Karena maksudnya aku kuliahku di Malaysia, sekarang bekerja di Indonesia ya. Jadi aku ngeliat secara general, secara umumnya di Indonesia dan di Malaysia, memang farmasi ataupun jurusan farmasi sendiri ya, itu lebih banyak perempuan sih. Oke, Asia lah. Iya, bisa dikatakan secara general, mungkin di luar juga begitu ya. Alasannya sih kurang tahu ya, mungkin kata orang farmasi lebih perempuan kan lebih teliti ya, istilahnya pekerjaannya tuh benar-benar harus orang yang telaten gitu. Cuman kalau misalnya sepengertian aku ketika di rumah sakit ya, maksudnya di rumah sakit cowok-cowok yang bekerja sebagai apoteker juga orangnya teliti banget gitu, bahkan nggak kalah, bahkan kadang lebih teliti udah berbanding perempuan gitu. Karena boleh nggak sih kalau misalnya kalau disebut farmasi kan itu juga ke masyarakat mau dikonsumsi, efeknya kan buat kesehatan. Atau Mbak ada boleh jelasin nggak sebenarnya farmasi itu dia kan larinya kemana? Ataukah apoteker kah? Kemudian kan kalau kesehatan berarti pelayanan masyarakat. Nah itu kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya secara umum ya, farmasi itu ketika kita masuk istilahnya School of Pharmacy atau Bachelor of Pharmacy, tahun pertama, tahun kedua itu lebih ke mata kuliah umum. Ya maksudnya kayak anatomi, fisiologi ya, kesehatan ya, maksudnya secara general ya, benar. Maksudnya mahasiswa kedokteran pun akan belajar mata kuliah yang sama gitu. Nah jadi nanti ke semester mungkin ke tahun ketiga dan tahun keempat ya, yaitu semester 5, 6, 7, 8 itu baru mereka milih, mereka mau lebih ke pelayanan. Pelayanan itu lebih ke kayak apoteker yang kerja di rumah sakit, yang kerja di apotek, yang lebih ke kayak counseling ya, pelayanan informasi obat, lebih ke pasien lah intinya. Nah dan satu lagi itu lebih ke farmasi teknologi ataupun industri. Jadi kayak pengembangan ya, benar. Apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat, penyesuaian. Berarti kayak kemarin COVID-19, gimana ya teman-teman farmasi ya? Oh kalau teman-teman farmasi kayak nanti kita ya. Pemirsa, khususnya sahabat cantik pasti penasaran ya. Kayak tadi Mbak Hada bilang mengikuti perkembangan juga ya. Benar. Kita menyesuaikan karena biasanya kan kalau sering bilang nggak ada sih penyakit yang nggak ada obatnya. Nah nanti kita tanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Oke Mbak, nah ini kebetulan anak-anak lagi praktikum. Ini praktikum farmakognosi sih. Oke, kita sapa ya. Kita sapa langsung. Assalamualaikum. Ada siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah ini kebetulan ada Mbak Amel sebagai lab assistant. Mbak Amel, boleh salaman nggak sih? Boleh. Mbak Amel boleh di tengah biar enak ngobrolnya. Oke. Mbak Amel, aku udah dianterin nih sama Mbak Dali buat tahu. Tapi bedanya lab yang tadi sama lab yang ini tuh apa? Kalau yang tadi itu lab farmaseutika, kalau yang ini lab farmakognosi. Di sana lebih pengerjaannya apa? Kalau di sini apa? Kalau di sana itu lebih fokus ke farmaseutika. Kita biasanya bikin resep, obatnya itu banyak, pulpras, kapsul, kayak ngeracik gitu. Iya, ngeracik. Banyak ngeracik kalau di farmaseutika. Kalau di sini farmakognosi ini kita lebih banyak praktikum, misalnya itu botani farmasi, farmakognosi, dan fitokimia. Lebih ke herbal, herbarium di sini. Yang ambil jurusan ini pasti udah tahu nih. bener gitu. Tapi gini, kalau kita lihat apa yang ngebedain juga dari segi alat-alatnya gitu. Kalau misalnya kayak saya kan orang awamnya, Ayu pengen tahu juga kayak ada kunjungan lah ya mahasiswa lain. Apa yang bisa kita dapetin dari lab yang di sini? Oh, kalau lab yang di sini dari segi alat-alat itu ada mikroskop, kita mengamati secara mikroskopis. Banyak yang bisa kita amati pakai mikroskop ya. Akar, batang, ataupun serbuk kayak gitu bisa kita amati. Mikroskop. Kemudian ada di sana itu rotary, evaporator, ada juga alat destilasi. Kalau kayak gini apa tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga kah? Atau memang kita kalau kayak pengen tahu dampak bahayanya dari apa yang kita teliti kemudian bisa di-share ke masyarakat itu sebenarnya apa kalau yang dari sini resultnya? Iya, ini tuh masih dasarnya awal kita mengetahui suatu tumbuhan itu punya kandungan kimia apa. Jadi kita analisis dulu di sini seperti itu. Berarti boleh nggak sih ngomongin kalau teman-teman farmasi ini sebenarnya bisa ngobrol kayaknya ya bantu rumah ya, karena
udah Iya, benar. ekstrak ya kan? Iya. Itu teman-teman yang kayaknya bisa sesayang itu kan sama tumbuhan gitu kan ya, atau juga hewan. Makanya ini juga pesan moralnya ya, bahwa kita tuh hidup tuh nggak hanya kita sendiri aja, banyak makhluknya Tuhan yang juga ternyata ini kaya banget ya bisa kita share ilmunya ya. Oke, teman-teman di sini gimana? Ada hal yang harus kita perhatikan nggak ketika kita berada di lab ini supaya untuk safety-nya gitu, Mbak Teo? Tentu. Kalau kita mau masuk lab itu kita wajib pakai jas laboratorium. Ya, mohon maaf ini. Iya, ini kita visitornya soalnya. Harusnya pakai untuk praktikum penelitian kayak gitu kita wajib Ini ya, pakai jas lab. Betul. Pakai sepatu yang tertutup, terus juga pakai masker, pakai Sarung tangan, ya. Karena kita memang benar-benar mau melakukan penelitian. Iya, benar. Tujuannya biar apa? Biar tidak ada kontaminasi. atau biar tidak ada kontaminasi. Misalnya kita lagi pakai mikroskop. Kalau Boleh itu nggak? ya, Apa itu? nih, lagi pakai mikroskop, kita tuh nggak boleh menyentuh si kaca objek ini. Nanti kalau misalkan ada bekas tangan ataupun ada serbuk tisu misalkan kayak gitu, akan mempengaruhi hasil dari yang kita amati di mikroskop ini. Karena jatuhnya itu adalah benda asing lagi ya. Iya. Tuh. Untuk bisa dapat keakuratan hasil dari yang kita teliti, kita lakukan berapa kali penelitian atau percobaan sih sebenarnya? Biasanya sih kita triplo ya 3 kali. Misal satu bahan itu kita lakukan secara 3 kali untuk memastikan ya hasilnya tuh benar-benar sesuai panduan yang kita ikuti. Seperti itu. Oke. Biasanya- Kalau kayak gini apa? Apa Mbak Ada apa? Enggak, biasanya jadi 3 kali trial, katakan kita ada 3 kali baca, nanti diambil secara average-nya gitu. Oke. Katakan bacaan pertama berapa, nanti diambil secara ya average-nya berapa gitu. Ini nih ya, kan kalau kita ngelihat mungkin nonton series atau drama ya, peneliti itu butuh waktu berapa lama di labnya, sampai kan ada tuh kalau profesornya nggak tidur nggak Iya. Nah ini gimana nih teman-teman yang ada di lab sendiri? Sebenarnya tergantung kepada penelitiannya apa ya. Mungkin kalau kita yang sering kita lihat di TV itu bukan mahasiswa S1 lagi pasti. Ya, pasti mereka udah mahasiswa kedokteran yang pasti precision itu paling penting. Precision and accuracy itu yang paling penting gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak bilang bahwa mahasiswa S1 itu accuracy-nya kurang. Cuman mereka dealing sama bahan yang mungkin tidak seberat mahasiswa S3 gitu. Iya, basic, benar. Kalau ini kan baru sama serbuk ya. Kalau mereka mungkin lebih ke advance ya, mungkin ke obat jadinya ya, bahkan mungkin kadang-kadang barang-barang yang steril juga ya. Dan tujuan mereka tuh sampai nginep di lab itu supaya mereka real time. Pemantauannya itu real time. Jadi kalau misalnya memang hasilnya perlu katakan per jam, kan nggak mungkin dia pulang datang lagi gitu. Iya, itu namanya real. Kalau nggak real time atau nggak dipantau langsung, nanti jatuhnya asumsi ya. Iya, benar. Terus kayak gini, ada nggak sih saya kayak Ayu masuk ke lab yang harus dihindari kalau kita punya alergi? Kita kan nggak tahu nih, apalagi kita berhubungan sama jatuhnya zat-zat kimia juga ya, bisa melakukan penelitian. Kalau buat diri sendiri apa yang harus? Buat diri sendiri, ya pertama kita harus pakai jas lab tadi kan, karena untuk menghindari ada bahan-bahan kimia yang berbahaya kan, yang korosif, kan nggak boleh langsung terkena tangan. Ada yang melakukan namanya alergi debu masuk ruangan, kayak dia langsung bersin-bersin. Iya, kayak pakai masker. Iya. Sebenarnya jas lab juga untuk menghindari kayak kadang-kadang kalau lagi kita praktikum terus takut ada yang tumpah nih ke badan gitu. Berarti gini, ketika seorang farmasis melakukan uji coba atau penelitian, yang paling penting sebenarnya adalah safety diri sendiri. Iya, benar. Ya, itu ya. Jadi kalau teman-teman, mungkin kalau anak-anak IPA kan kita sering masuk lab juga ya. Iya. Tapi di jenjang pendidikan mungkin udah masuk ke universitas, udah mulai fokus karena kita mau terjun ke profesional ya. Kalau Mbak Teo sendiri sebenarnya udah berapa tahun bergelut secara profesional di bidang lab, terus juga sama teman-teman praktikum kayak gitu? Kalau di praktikum sih kurang lebih 1 tahun. Apa sebenarnya yang akhirnya kalau kita lihat yang harus kita benahi lah ya sebagai orang yang menuju ke profesional untuk proses praktikum itu sendiri? Iya, yang harus kita benahi itu rules-nya ya. Kadang kan kalau mahasiswa itu suka malas Iya, benar. jas lab, Iya. colong-colongan, nggak pakai masker kayak gitu. Itu safety first-nya itu harus benar-benar dijaga kayak gitu. Karena kadang lagi bercanda tuh biasanya ya, Mbak. Iya. Bercanda tahu-tahu Sambil ngobrol gitu. Kadang kan kita lagi praktikum pakai bakteri itu kan. Sambil ngobrol, sedangkan kan udara itu berkeliaran kemana-mana. Iya. Yang nggak kelihatan ya? Iya. Iya. Oke.
Selebihnya sih kita ikuti tata tertib yang ada di praktikum, kemudian ikuti panduan tata cara praktikum seperti apa. Nah kalau kayak panduan tata tertibnya, sebenarnya kalau kayak ada nggak sih sebenarnya rules yang benar-benar yang memang dikeluarkan kalau asosiasinya atau secara keseluruhan yang mengayomi teman-teman farmasi itu apa Mbak? Ada nggak namanya? Biasanya sih kalau misalnya di perguruan tinggi ya, nah itu biasanya kita mengacu sama asosiasi perguruan tinggi farmasi. Jadi mereka sebenarnya sih setiap universitas itu punya wewenang untuk develop apa ya, istilahnya itu modul mereka masing-masing. Cuman kayak ada saran dari, iya ada. Biasanya kalau kita besar kalau dilihat biasanya kayak farmakope ya, farmakope itu internasional. Jadi bukan cuma di Indonesia aja gitu. Jadi contohnya kita punya satu bahan, gimana sih cara kita menghandle bahan tersebut, terus dia katakan ya apakah dia bersifat korosif, apakah dia bersifat iritan, itu semua udah ada di dalam kitab itu. Jadi di setiap lab itu punya farmakope, kita punya di sebelah sana tadi sebenarnya ya, belum di-shootnya. Nah itu jadi setiap tahun itu bukan setiap tahun, setiap beberapa tahun pasti ada edisi farmakope baru, dan setiap lab itu wajib istilahnya tuh punya dan ada di lab gitu. Dan harus ada di lab. Iya, dan harus ada di lab. Jadi kita ngomongin di awal ya, kalau sahabat cantik inget ya, banyakan yang mendominasi itu hawa atau adab ya Pak. Tapi kalau kita lihat ini teman-teman kita ya kebetulan sebenarnya. Tapi boleh nih, kita kan mewakili kaum perempuan lah ya. Kalau di partai kan 30% lah ya. Sebenarnya apa yang ngebedain kenapa di lapangan farmasis perempuan atau juga farmasis wanita dengan farmasis laki-laki? Apa kalau kita belajar dari ketekunan itu kayak gimana kalau teman-teman yang ada di lapangan ngelihatnya? Kalau aku ya dari segi profesi mungkin ya aku berbicaranya, sebenarnya kayak kalau aku kuliah dulu memang banyaknya perempuan, tapi cowok juga ada sih. Cuman kalau segi pembagian kerja biasanya cowok tuh lebih tertarik di bagian industri. Nah jadi industri itu kayak pembuatan obat ya ke pabrik, mungkin mereka sebagai quality assurance, quality control, regulatory affair yang gitu-gitu ya. Tapi itu cewek juga banyak sih. Cuman kalau yang benar-benar ke pelayanan ya, counseling gitu-gitu ke rumah sakit kerja sama dokter itu biasanya lebih ke perempuan sih. Mungkin perempuan lebih seneng ngobrol gitu ya, sharing gitu kan, hanya bisa terlihat. Iya. Lebih sharing terus juga. Kalau dilihat, kalau perempuan setuju nggak ya sahabat cantik punya keuletan atau ketekunan kayak tadi kan minimal 3 kali lah harus kayak gitu. Nah teman-teman sebenarnya juga buat teman-teman laki-laki ya, buat sahabat yang nonton kalau ngelihat oh enggak juga kita farmasi coba gitu. Nah di lapangan gimana kerjasama atau kolaborasi yang terjadi saat ini Mbak Ada? Antara perempuan dan laki-laki gitu. Sejauh ini sih untuk banyaknya perempuan dan laki-laki itu masih banyak yang lebih perempuan ya dibandingkannya laki-laki. Cuman kalau untuk dari cara mereka praktikum, cara mereka kerja itu kurang lebih sama aja sih ya. Masih balik ke individu masing-masing ya. Iya, ada juga yang cowok. Kalau udah ketemu dokter, dapat resep, nunggu obat gitu. Biasanya kita nggak tahu nih yang punya andil, punya peran dalam proses obatnya kita siapa. Nah ini nih ya teman-teman. Berarti Mbak Amel lanjutin, aku ngobrol sama Mbak Ada ya. Oke, kasih mahasiswanya tinggal. Kasih Mbak. Siap. Kasih lanjutin ya. Kita lanjutin ya Mbak Ada ya, ngobrol lagi ya. Izin ya, lanjut nggak ganggu kan? Iya, lanjutin aja ya. Bakteri atau sel yang kecil, tenang kok, tenang. Mbak Ada, tadi kita sempat ngobrol tuh di lab sebelumnya. Kan perkembangan, kemudian juga kita mengikuti zaman, kan tadi nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Nah, kita sempat mengalami pandemi COVID-19. Iya, teman-teman farmasi gimana tuh akhirnya? Wow, ada virus baru nih yang kita nggak pernah persiapkan gitu. Mungkin kalau imunisasi ya, tanpa kan itu mungkin teman-teman udah mungkin ada guidance ya. COVID sendiri, teman-teman farmasis gimana nih? Oke, bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya sempet banget. Kebetulan waktu aku baru nyampe ke Indonesia ya, baru waktu itu kan kuliah apoteker dan magang di sana. Di sini itu tuh lagi bener-bener lagi middle of pandemic banget ya. Dan orang tuh istilahnya tuh panik ya, mau beli semua antivirus, antibakteri dicampur sama antivirus, istilahnya tuh
udah jadi self medicated gitu. Jadi mereka belajar dari temennya kayak begini, harus makan kayak gini. Nah, dan mereka itu banyak nyarinya di apotik gitu. Jadi kayak kita tuh sampai kehabisan stok ya antivirus gitu ya, antivirus oseltamivir gitu-gitu yang sejenisnya ya. Karena orang itu iya tetangga saya makan ini. Nah, ya jadi kalau misalnya untuk kita bilang oh obat ini lebih baik daripada obat ini, itu tergantung kepada ya genetik masing-masing dan bagaimana badan kita metabolisme obat tersebut gitu. Jadi kadang-kadang obat bisa jadi kayak cocok-cocokan juga gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ya belajar dari pandemi COVID-19 kemarin kan, memang kita takutnya mengikuti aturan pemerintah ya. Tapi kan di balik itu kan pasti kita lihat teman-teman khususnya tenaga medis, kemudian kan kalau unsur profesi pasti juga ada teman-teman farmasi yang juga terlibat gitu. Pada saat itu sebenarnya hektik apa sih teman-teman farmasi yang akhirnya kasih solusi nih harus minum ini gitu, karena kan nggak ada pengalaman kita sebelumnya. Gimana? Oh parah sih hektiknya. Iya parah. Karena saya sempat di apotik dan juga sempat di rumah sakit. Ya jujur di rumah sakit, apalagi keadaan di rumah sakit ya. Jadi ya maksudnya mohon maaf kayak rolling pasien yang meninggal ya itu cepat kan, cepat kayak terus begitu meninggal harus diganti orang baru gitu kan. Nah jadi obat yang udah mereka pakai ya istilahnya kan kalau udah mohon maaf meninggal ya ya udah harus dibuang ya, obatnya harus diambil dibuang, disposing obat. Oh itu memang riuh banget karena kan obat nggak bisa langsung dibuang ya, kita harus hancurin, disposingnya tuh memang ada cara khusus. Limbahnya iya limbahnya ya? Benar nggak bisa langsung dibuang lah istilahnya, terus nanti datang pasien baru ada obat baru lagi gitu kan. Sebenarnya sih sebagai apoteker tuh kita harusnya juga memverify lah ya, dokter obat meresepkan obat ini gitu cocok nggak sih sebenarnya sama pasien, dosisnya benar nggak sih gitu ya. Nah, itu tugas utama apoteker sebenarnya, karena kan dokter dia belajar dari segi penyakit ya, oh dia sakit ini dikasih obat ini, cuman detailing dari segi dosing, dari segi istilahnya berapa lama nih obat ini harus diambil, nah itu lebih ke apoteker. Biasanya gitu. untuk bisa sembuh nih ya, kalau kata dokter kan nggak boleh stres, banyak istirahat, terus jangan lupa minum obat. Teman-teman farmasi. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita Jendela Informasi Wanita. Sahabat cantik, gimana? Seseru itu ya ternyata dunia farmasi ya. Kita jadi banyak tahu ya, dunia kesehatan itu banyak teman-teman, banyak profesi, unsur-unsur lain yang membantu, yang pasti menunjang lah ya supaya kita sehat, terus juga apa yang kita konsumsi buat tubuh itu tidak meracuni tapi malah memberi manfaat. Nah kita lanjut lagi nih ke Mbak Ada. Sebenarnya kalau dilihat ya, teknologi farmasi Indonesia, apalagi ada punya pengalaman di luar negeri juga, sama di luar Indonesia tuh udah mumpuni belum sih? Oke. Sebenarnya karena tadi balik lagi ya ke topik kita yang pertama, farmasi itu kan ada pelayanan, ada teknologi ya. Oke. Sebenarnya strength di Indonesia memang teknologi farmasi. Ya teknologi dan farmasi, karena Indonesia itu punya banyak banget pabrik-pabrik obat yang lokal ya. Makanya Indonesia tuh banyak banget obat-obat generik yang istilahnya tuh untuk apa ya, memenuhi kebutuhan di sini lah ya. Jadi jujur kayak kalau berbanding ketika aku di Malaysia, itu aku lihat lebih banyak obat-obat impor, obat-obat yang dari luar ya, masuk dan paten di luar yang memang harganya lebih mahal gitu. Cuman kalau di Indonesia, aku salut banget karena aku ngeliat banyak banget obat-obat produksi lokal ya, yang maksudnya kalau dari segi harga bisa bersaing lah ya, bahkan kadang ya lebih murah juga gitu. Dan jadi dari kualitasnya juga sangat baik gitu. Jadi intinya berkembang dengan sangat baik lah teknologi farmasi. Gunakan produk-produk Indonesia. Benar. Tapi gini, terakhir nih ya sahabat cantik, karena kita ternyata gak punya waktu banyak ngobrol sama Ahda. Iya sayang banget. Apa yang bisa Ada sampaikan untuk sahabat cantik, untuk menginspirasi, khususnya juga buat sahabat cantik yang ternyata berminat untuk terjun secara profesional di dunia farmasi? Silakan. Oke. Kalau aku mungkin personal secara wanita lah ya, secara perempuan gitu. Kalau aku punya cita-cita selalu kayak berkarirlah sejauh mana ya, berkarir dan belajarlah sejauh mana yang kita bisa ya. Oke. Terus kalau dari segi farmasi sendiri ya, terutama aku sebagai perempuan dan juga buat perempuan
perempuan yang di luar sana gitu ya. Farmasi itu benar-benar menyediakan lapangan pekerjaan yang luas banget ya. Kamu mau kerja di rumah sakit boleh, kamu mau kerja di pabrik boleh, bahkan kamu mau kerja sales and marketing juga bisa gitu. Istilahnya kan banyak banget distributor obat ya. Kalau kamu minatnya sama bisnis boleh banget. Apalagi gitu. dunia skincare ya? Iya benar. Nah dunia skincare yang lagi berkembang banget nih, butuh banget farmasi juga. Jadi bidang ini memang cocok banget buat perempuan yang mau kerja di rumah, mau kerja di ke kantor atau apa. Ya maksudnya bisa istilahnya memenuhi lah kebutuhan kita gitu. Kalau dulu kita belajar apotek hidup, nanam tanaman ya buat herbal, buat gitu. Nah ini benar-benar kita punya apoteker. Mau jadi ibu dari. Iya benar. Jadi kita ada teman-teman setuju nggak? Ini kayaknya nggak denger ya pasti ya. Oke, sahabat Shani kita sekalian pamit ya. Ada makasih banyak ya. Makasih Kita banyak ngobrol Mbak. lagi. Ya datang lagi. Ini udah menginspirasi. Mbak Mel juga makasih ya. Boleh nggak boleh ya? Takut mengontaminasi. Teman-teman juga makasih ya. Oke, kita pamit. Assalamualaikum. Makasih Mbak. Hati-hati. Sahabat cantik, gimana? Seru kan ya ngobrol-ngobrol terkait dunia farmasi? Kalau tadi Mbak Ada sama Mbak Mel udah jelasin sebenarnya kerjaan mereka seperti apa. Apalagi pada saat pandemi COVID-19, gimana cara fightingnya supaya masyarakat itu bisa terselamatkan dan mengkonsumsi atau juga tahu nih ya obat mana yang bisa menyembuhkan sebenarnya, setidaknya untuk pencegahan. Nah, kita akan lanjut yang seru-seru lagi, menginspirasi lagi di episode lainnya. Jadi buat hari ini cukupin dulu, semoga tayangannya bermanfaat. Ayu Nitria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja berjejak antara kita tenang.